sebelum kita masuk ke sini, sedikit kita bahas dulu PR tugas yang minggu lalu ya. Sebenarnya overall saya lihat sudah nggak ada masalah di kalian, cuman ada beberapa yang masih miss. Kita coba lihat PR minggu lalu ya. Soalnya tuh kan kalau nggak salah kita lihat ya. Sedikit aja kita bahas soal minggu lalu. Kalau nggak salah soalnya itu gambarnya, saya juga lupa. Kalian 4-4-11 ya. Nah, oke. Nah, mana ya gambarnya? Saya bukan yang ini ternyata. Oke, kita coba ya. Gambarnya itu kalau nggak salah, semoga udah kelihatan. Nah, gini ya. Terus ininya dari min 2, di atasnya sini sampai 4, terus di sininya min 4, sampai di sini, kemudian di sini 0, terus di sini sampai 2, terus di sininya sampai 4. Nah, gambarnya itu kalau nggak salah gini. Nah, oke. Nah, ada beberapa yang mengerjakannya. Kan pertanyaan pertama adalah kalian diminta tentukan persamaan dari sinyal ini. Ini adalah sinyal xt, semua mendatarnya ini adalah t atau waktu. Oh ya, oke. Nah, sumbu mendatarnya ini adalah waktu. Nah, ada beberapa yang menjawab masih sama. Jadi jawabannya tuh kayak yang ada di slide. XT sama dengan 4T plus 4, kalau nggak salah, atau plus 2 gitu ya. Min 4T plus 2. Nah, ada yang menjawab seperti ini. Gitu ya. Jelas ini bukan jawaban yang tepat ya. Karena dari gambarnya sendiri aja sudah berbeda gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Gambar ini ada 3 bagian, atau ada 3 interval sinyal yang berbeda. Sinyal yang pertama adalah yang miring ini, kalian harus cari. Jadi nanti sinyal XT kalian, selangnya yang pertama itu dari min 4 sampai dengan 0, kemudian dari 0 sampai dengan 2, kemudian baru dari 2 sampai dengan 4, gitu ya. Nah, sinyalnya tuh seperti ini, ada 3 bagian. Jadi ini sinyal pertama, sinyal kedua, ini sinyal ketiga. Nah, kalian harus cari tahu masing-masing ini persamaannya apa gitu. Kemarin sudah banyak juga yang jawabannya udah benar ya, udah tepat gitu ya. Kalau nggak salah kemarin Rafli udah benar, terus banyak pokoknya yang udah benar. Berarti sebenarnya sederhana kan ya, ini cuman persamaan garis yang melewati 2 titik. Kalian bisa mencari, kalau misalkan kalian ingat dulu kalau kalian punya sumbu koordinat, yang ini X, yang ini Y, itu kan persamaannya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi pakai persamaan ini sebenarnya pendekatannya ke arah sini gitu ya.
Nah, nanti ketemu persamaannya. Misalkan kemarin jawabannya, kita buka ya. Kita coba. Oke, kita coba kemarin yang sudah menjawab itu Muhammad Rafli sama Taruli. Ada ya Taruli di sini ya? Ada, Bu. Ada. Coba kita lihat ya. Jawabannya adalah, ini sama-sama benar. Jawabannya kemarin, nah ini. Di sini 3/2T plus 4. Nah, karena yang sinyal nomor 2 ini, bagian kedua ini cukup gampang, karena dia kan cuma garis lurus pada saat dia 4, ya berarti ini persamaan sinyalnya sama dengan 4 untuk 0 sampai dengan 2, dan selanjutnya yang miring ini lagi kita cari. Nah, yang miring ini kita carinya ya pakai persamaan gini lagi, gitu ya. Ketemu hasilnya min 3T plus 10. Nah, oke. Maka pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Ini ada beberapa di sini yang masih keliru ya. Nah, kemudian yang nomor 2, yang ditanya adalah tentukan daya sinyal. Daya atau P itu akan sama dengan integral 1/T integral dari T per 2 min T per 2 sampai dengan T per 2 XT kuadrat DT. Nah, XT-nya tuh dari mana? XT-nya tuh ya diambilnya dari persamaan ini tadi gitu ya. Nah, kemarin ada juga 1 atau 2 orang gitu ya, yang dia menentukan persamaan garisnya ini sudah benar. Cuman pada saat diintegralin, masukin batas integralnya adalah di sini kebetulan periodenya dari min 4 sampai dengan 4 berarti 8 ya. Periodenya 8 berarti 1/8. Nah, masukin batas integralnya ada yang kayak gini. Jadinya dari min 4 sampai dengan 0 dt gitu ya, ditambah 0 sampai dengan 4 dt. Nah, gitu. Terus persamaan yang di sininya yang dipakai adalah 3/2T plus 4 dikuadratkan. Nah, yang di sini min 3T plus 10 dikuadratkan. Yang salah di mana dari pengerjaan ini? Yang salah adalah kita balik lagi, sinyal kita tadi ada 3 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Nah, ketiga-tiganya ini harus kita integralkan gitu ya. Jadi kalian jangan terpatok, jadi batas integralnya tidak bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan nanti ada bagian sinyal kita yang hilang, yang nggak diintegralkan gitu ya. Jadi yang ini kurang tepat kalau misalkan seperti ini. Yang benar gimana? Yang benar berarti ya masing-masing ini kita integralkan masing-masing sinyal ini. Jadi nanti jawabannya adalah 1/8. Kemudian integral yang pertama batasnya dari min 4 sampai dengan 0, sinyalnya 3/2T plus 4 kuadrat dt, ditambah sinyal bagian yang kedua, batasnya dari 0 sampai dengan 2, sinyalnya 4 dikuadratkan dt, ditambah, nah bagian yang ketiga, 2 sampai dengan 4, sinyalnya adalah min 3T plus 10 kuadrat dt, gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan nggak dari dari soal ini? Gitu ya. Itu yang nomor 2 dari PR kemarin. Yang nomor 3. Nomor 3, persamaan XT kita barusan ini. Ini ya. Ini persamaan XT. Kalau ini diturunkan, ya berarti tinggal masing-masing bagian sinyalnya diturunkan terhadap T. 3/2T ditambah 4, kalau diturunkan terhadap T, sisa 3/2. 4 diturunkan terhadap T karena dia tidak mengandung variabel T jadi 0, berarti min 3T diturunkan jadi min 3. Ini untuk batas min 4 kurang dari T kurang dari 0, yang ini 0 kurang dari T kurang dari 2, yang ini 2 kurang dari T kurang dari 4. Tinggal kalian gambarin, berarti gambarnya
3/2 tuh sekitar di sini ya. Nah, terus 1, 2, min 3. Oke, berarti dari min 4 sampai 0 dia sinyalnya min 3/2. Kemudian dari 0 sampai 2 dia 0. Kemudian biasanya sih, coba ya, biasanya di sininya tuh ditulisnya putus-putus. Nah, terus di sini 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 4-nya 3. Min 3. Nah, yang ini juga putus-putus. Nah, gitu gambarnya kurang lebih. Ini adalah sinyal X min T. Nah, kira-kira seperti itu ya dari PR minggu lalu ya. Oke, sekarang kita bahas materi yang minggu ini. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan tentang sinyalnya. Minggu ini kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang sistemnya. Sistem waktu kontinu. Bedanya apa sinyal dengan sistem? Bedanya adalah kalau kemarin sinyal itu adalah, ya, bentar. Oke, bentar ya. Stop share. Hmm. Recording in progress. Oke, sudah ya kelihatan? Udah di ini ya. Oke, coba saya sekarang
Nah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu sistem waktu kontinu. Kalau kemarin kita kan sudah belajar ya, misalkan minggu kemarin itu kita belajar sinyal yang dimasukin ke diferensiator. Jadi kalau kalian punya sinyal XT misalkan, masuk, ini ada sebuah blok diagram gitu ya, ada sebuah, berarti dia masuk ke suatu komponen tertentu. Kalau dia diferensiator berarti D per DT misalkan gitu ya, maka keluarannya X min T. Nah, nanti kan berarti kan sinyal kalian ada perubahan ya. Kayak contoh yang tadi aja, misalkan gambar sinyal kalian awalnya seperti ini. Nah, ini dimasukkannya di XT, kan pada saat keluarannya, ketika dia masuk ke D per DT, maka nanti sinyal keluarannya menjadi tadi kurang lebih gimana tadi ya? Gini ya. Nah, kurang lebih seperti ini tadi sinyalnya. Ini X min T. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem. Yang mananya yang sistemnya? Sistem itu yang di sini, yang di tengah ini. Jadi sistem itu adalah dia fungsinya mentransformasikan sinyal. Mentransformasikan itu berarti merubah ya. Jadi dia merubah sinyal dari bentuk asalnya seperti apa, berarti di sini masukkan menjadi keluaran tertentu gitu lah. Ya, atau mentransformasikan. Makanya di sini didefinisikan bahwa sistem adalah sebuah model matematis. Nah, model matematis kalau tadi berarti model matematisnya berupa turunan dari suatu proses yang menghubungkan sinyal masukan. Sinyal masukan itu nama lainnya adalah eksitasi dengan sinyal keluaran atau nama lainnya adalah responnya. Bila XT adalah sinyal masukan dan YT adalah sinyal keluaran, maka sistem dapat dilihat sebagai sebuah transformasi atau pemetaan dari XT ke YT. Atau dituliskan, ya, ini kurang T-nya ya, harusnya YT sama dengan transformasi dari XT. Nah, seperti itu kira-kira kurang lebih. Jadi, YT adalah transformasi dari XT. Di mana T adalah operator yang mempresentasikan aturan-aturan bagaimana XT ditransformasikan ke dalam YT, atau bagaimana XT dirubah ke dalam YT, gitu ya. Itu adalah definisi dari sistem. Jadi tahu ya bedanya sinyal dan sistem. Kalau sinyal itu adalah masukannya atau keluarannya, atau yang diproses. Kalau sistem itu adalah proses matematisnya, model matematisnya gitu. Itu sistem. Nah, di dalam bab ini nanti kita pelajari definisi sistem, kemudian kita pelajari juga klasifikasi sistem. Kalau minggu lalu kan kita pelajari klasifikasi sinyal ya. Ada sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit, sinyal periodik, sinyal aperiodik, dan lain-lain. Nah, kalau di sini klasifikasi sistemnya, nanti sistem itu dibagi jadi apa saja gitu ya. Kemudian selanjutnya kita pelajari tentang integral konvolusi, kemudian kita pelajari tentang solusi persamaan diferensial, dan yang terakhir adalah diagram blok sistem. Semoga nanti yang hari ini, pagi ini kita selesai sampai dengan yang integral konvolusi ya. Nanti yang 4 dan 5-nya mungkin saya menyusul lewat saya kirimin video rekamannya saja gitu ya. Oke. Tadi definisi sinyal sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke klasifikasi sinyal. Klasifikasi sinyal yang pertama adalah klasifikasi sistem yang pertama adalah sistem waktu kontinu versus sistem waktu diskrit. Ini berarti sama saja kok ketika kalian kemarin mempelajari sinyal. Kalau ada sinyal waktu kontinu, ada sinyal waktu diskrit. Sekarang sistem juga sama. Ada sistem waktu kontinu, ada sistem waktu diskrit. Sistem waktu kontinu adalah bila sinyal masukannya XT dan sinyal keluarannya YT adalah waktunya kontinu. Maka sistemnya disebut waktu kontinu. Jadi kalau sistem itu memproses sinyal yang kontinu, maka disebut sistem waktu kontinu. Tapi kalau sistem tersebut memproses sinyal waktu diskrit, maka nanti sistem itu disebut dengan sistem waktu diskrit, gitu ya. Oke.
Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan sistem dengan memori dan tanpa memori. Tadi kan kita sudah pelajari bareng-bareng ya, bahwa sistem itu kita beri masukan XT, kita masukkan ke sistem tertentu, di sini keluarannya YT, misalkan gitu ya. Nah, sistem tanpa memori adalah bila sinyal keluaran YT-nya pada waktu sembarang hanya tergantung kepada nilai sinyal masukan XT saat itu. Maksudnya gini, saya masukin sinyal XT pada saat T0, berarti sekarang. Nah, keluarannya hanya tergantung dari sinyal masukan sekarang, itu tanpa memori. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh yang sebelum-sebelumnya. Nah, sebaliknya, kalau dengan memori, maka si YT ini atau si keluarannya ini di waktu tertentu dia tergantung kepada sinyal masukan XT pada masa lalu, bisa pada masa lalu, bisa yang akan datang gitu ya. Jadi misalkan saya masukin sinyal, contohnya di sini nih, ada sebuah resistor. Nah, kalau resistor besarnya arus yang melewati resistor itu ini di sini ada T-nya ya. Bedanya, nah di sini kalian lihat ini ada IT, berarti maksudnya ada keterangan waktunya. Jadi I pada saat T itu sama dengan I pada saat T sama dengan tegangan pada saat T dibagi dengan hambatan resistornya. Jadi dia arus yang masuk ke resistor tersebut, arus yang melalui resistor tersebut pada saat T tertentu, itu hanya sama dengan tegangan pada saat itu dibagi dengan hambatan resistornya. Nah, sistem ini disebut sistem tanpa memori. Gitu ya. Jadi resistor itu adalah komponen tanpa memori. Sebaliknya, kalau kalian punya induktor, kalian masukkan arus pada saat T tertentu, kemudian kalian diminta misalkan kalian diminta menghitung arus pada saat tertentu yang masuk dalam induktor. Persamaannya adalah ternyata 1/L integral dari min hingga sampai dengan T. Di sini ada tegangan tau D tau. Maksudnya apa? Ternyata maksudnya arus yang ada di induktor saat ini itu adalah besarnya ini apa? Kalau integral itu kan sebenarnya penjumlahan ya, benar nggak? Penjumlahan kalau integral itu dia penjumlahan tapi di semua waktu ada gitu ya. Nah, dia penjumlahan tegangan pada saat minus tak hingga sampai dengan T saat ini. Minus tak hingganya itu kapan? Ya berarti kalau misalkan di sini pada saat induktor itu mulai dinyalakan. Nah, misalkan mulai dinyalakannya adalah 10 menit yang lalu, berarti besarnya arus yang ada di dalam induktor sekarang itu adalah 1/L dikali dengan total tegangan yang ada di induktor tersebut dari 10 menit yang lalu sampai dengan sekarang. Nah, maka di sini induktor itu disebut dengan komponen dengan memori atau sistem dengan memori karena dia menyimpan nilai tegangan. Nilai arus saat ini dipengaruhi oleh tegangan saat ini sampai dengan tegangan induktor itu mulai beroperasi. Nah, itu ya, itu adalah arus yang masuk ke dalam induktor. Selanjutnya sekarang, kalau kalian perhatikan contoh yang ketiga, itu kapasitor juga sama. Tegangan yang masuk ke kapasitor saat ini, itu besarnya adalah 1/C dikali integral min hingga sampai dengan T, IT dt. Berarti kalau di sini kapasitor itu menyimpan arus. Kalau induktor tadi dia menyimpan tegangan gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kalau kita punya tiga komponen utama dalam elektronika, kapasitor, resistor, kapasitor dan induktor, maka bisa kita lihat kalau dari sini resistor itu adalah komponen tanpa memori, induktor sama kapasitor itu adalah komponen dengan memori gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi sistem itu ada sistem dengan memori, ada sistem tanpa memori gitu. Lanjut, sekarang sistem kausal dan tidak kausal. Oke, ini sebenarnya masih berhubungan dengan yang memori dan tanpa memori tadi ya.
sistem kausal adalah, nih, sistem disebut kausal bila T0 itu berarti sinyal sekarang ya. Kalau ada T, terus berarti waktu, 0 itu menandakan saat ini. Berarti sinyal saat ini, respon sistem YT pada waktu saat ini hanya tergantung kepada masukan XT pada saat T min T0. Jadi, kalau kalian punya sistem, ini YT, ini XT, misalkan gitu ya. Nah, si YT ini hanya tergantung kepada yang sekarang dan masa lalu. Itu disebut dengan kausal. Misalkan kalau saya integralkan, ya berarti minta hingga sampai dengan T0. Misalkan gitu ya. Ini adalah kausal. Misalkan YT sama dengan XT gitu ya. Nah, jadi dia hanya tergantung dari sinyal pada saat masa lalu dan sampai dengan batasnya sekarang saat sistem itu diteliti atau dicermati gitu ya. Nah, kebalikannya kalau dia non kausal, dia dipengaruhi juga oleh sinyal masa depannya. Contohnya misalkan YT, misalkan saya sinyal keluaran YT itu adalah integral, misalkan apa gitu ya. Nah, batas integralnya misalkan dari T0 min 5 detik, misalkan, sampai dengan T0 plus 10. Nah, jadi sinyal keluaran saat ini itu dipengaruhi oleh sinyal 5 detik sebelum sekarang atau tegangan 5 detik sebelum sekarang sampai dengan tegangan 10 detik setelah sekarang. Jadi ada sinyal masa depan yang mempengaruhi dia juga gitu. Nah, itu disebut dengan non kausal. Tapi kalau di mata kuliah ini kita tidak mempelajari yang non kausal, artinya sistem kita hanya sistem yang dipengaruhi oleh sinyal sebelumnya. Jadi sinyal yang ke depan atau yang mendahului dari masukan itu tidak bisa kita prediksi di sini sehingga kita tidak pelajari gitu ya. Jadi yang kita pelajari hanya yang kausal saja. Ingat ya bedanya kalau memori dan non memori tadi. Kalau memori itu, tanpa memori itu sistem tersebut hanya dipengaruhi oleh sinyal saat ini. Kalau dengan memori bisa dipengaruhi oleh sinyal saat ini, sebelumnya, atau masa depan. Kalau sistem kausal, keluarannya hanya dipengaruhi oleh keluaran saat ini dan sebelumnya. Kalau non kausal dipengaruhi oleh sinyal saat ini dan sinyal setelahnya. Yang non kausal itu tidak kita pelajari di sini. Karena apa? Karena kita sulit kan memprediksi masa ada sistem yang keluarannya itu membutuhkan masukan yang belum ada saat ini gitu kan. Jadi susah untuk kita proses gitu. Selanjutnya adalah sistem linier dan tidak linier. Jadi kalau misalkan kalian linier dan tidak linier itu kan sederhananya adalah kalau kalian gambarkan persamaan garis, persamaan linier itu kan yang garisnya lurus gini ya, set gitu. Nah, itu linier. Kalau misalkan kalian ada sistem terus kalian gambarkan sinyal tidak berbentuk gitu, nah misalkan seperti ini, nah ini non linier kan ya. Jadi linier itu yang seperti ini, lurus, atau misalkan yang seperti ini juga linier. Sistem dikatakan linier jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah superposisi, syarat yang kedua adalah homogen. Superposisi itu apa? Superposisi adalah respon sistem terhadap penjumlahan masukan sama dengan penjumlahan respon sistem terhadap masing-masing masukan. Jadi, kalau misalkan kalian punya sistem itu punya dua masukan, X1 dan X2. Jadi, ini sistem, ini YT, misalkan gitu ya. Terus masukannya ada dua, ada X1T, ada X2T. Nah, maksudnya apa? Maksud yang sistem superposisi ini adalah, maksudnya
misalkan di sini diturunin ya, D per DT misalkan. Nah, maksudnya ketika kalian turunin satu-satu, masing-masing sinyalnya ini kalian turunin, di sininya X1T gitu kan keluarannya, terus di sininya X2T, baru kalian jumlahkan. Jadi kalian turunin dulu masing-masing, jadi masing-masing kalian turunin baru kalian jumlahkan, atau di depan sini kalian jumlahkan dulu X1 sama X2-nya baru diturunin, hasilnya harus sama gitu ya. Itu maksud superposisi. Jadi ketika sinyal itu, sistem linear itu memiliki lebih dari satu masukan, nah mau masukan itu kita proses dulu di awal baru kita transformasikan, atau masing-masing kita transformasikan baru kita proses di ujung, itu harus sama hasilnya. Itu yang disebut dengan sistem linear. Terus scaling terhadap masukan akan menghasilkan scaling terhadap keluaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita punya masukan XT. Misalkan ini keluarannya YT. XT, nah suatu saat misalkan XT-nya ini kita kali dengan 2. Maka keluaran dari sistem ini harusnya juga 2 kali dari si keluaran yang sebelumnya. Jadi kalau XT yang sebelumnya menghasilkan YT, kemudian XT-nya ini kita kali 2, harusnya hasilnya di sini juga 2 YT gitu ya. Nah, itu maksudnya homogen. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi agar sistem itu disebut dengan sistem yang linear. Kemudian sistem tidak berubah terhadap waktu dan sistem berubah terhadap waktu. Nah, ini sama dengan yang tadi kausal dan non-kausal. Tadi kan kalau kausal versus non-kausal, yang non-kausal kan tidak kita pelajari. Kalau di sini, sistem tidak berubah terhadap waktu dan sistem berubah terhadap waktu, yang tidak kita pelajari yang ini, sistem berubah terhadap waktu. Kenapa? Maksudnya gini, antara sistem tidak berubah terhadap waktu dan sistem berubah terhadap waktu. Misalkan saya punya masukan XT, saya masukin ke dalam sebuah sistem tertentu, misalkan di sini ada komponen apa gitu ya, kita nggak tahu, kemudian di sini ada YT. Hari ini saya masukin XT-nya misalkan sinyal UT plus 2. Misalkan gitu ya, sinyalnya saya masukin UT plus 2. Misalkan sistemnya di sini adalah ada pengali atau multiplication gitu ya, 2XT. Maka misalkan nanti keluarannya sama dengan 2 UT plus 2. Nah, itu ya. Hari ini sinyal saya masukin sinyal ini, kemudian keluarannya adalah 2 UT plus 2. Nah, dia disebut tidak berubah terhadap waktu adalah jika misalkan seminggu lagi sistem saya masukin ini, maka hasil keluarannya juga harus sama ini juga, gitu ya. Jadi dia mau kapanpun kita sistem itu kita gunakan, sepanjang masukannya sama, keluarannya harus sama. Artinya dia tidak berubah terhadap waktu. Sebaliknya, sistem yang berubah terhadap waktu adalah hari ini kita masukin 2 UT plus 2, besok kita masukin sinyal yang sama, ternyata keluarannya berbeda. Nah, sistem yang seperti itu tidak bisa kita analisis. Makanya di sini kita tidak pelajari. Jadi yang kita pelajari nanti adalah sistem yang tidak berubah terhadap waktu. Artinya mau kapanpun kita masukkan atau kita gunakan sistem tersebut, sepanjang dengan masukan yang sama harus menghasilkan keluaran yang sama juga. Oke, lanjut. Sekarang ada sistem yang stabil dan sistem tidak stabil. Sebuah sistem disebut stabil, bounded input, bounded output. Ada yang tahu artinya bounded? Apa kira-kira? Oke, sebuah sistem disebut dengan bounded, stabil, bounded input, bounded output jika dan hanya jika setiap sinyal masukannya terbatas menghasilkan sinyal keluarannya yang terbatas. Keluaran sistem disebut
keluaran sistem tersebut tidak akan divergen bila masukannya tidak divergen. Artinya kita masukin sinyal terbatas misalkan pada selang 0 sampai dengan 10 detik. Nah, keluarannya juga sinyalnya terbatas, misalkan pada selang 2 sampai 20 misalkan detik gitu ya, atau pokoknya terbatas. Kalau tidak stabil, kita masukin sinyal yang terbatas, keluarannya nanti jadi sinyal yang tidak terbatas gitu, atau tidak divergen, itu sinyal yang tidak sistem yang tidak stabil gitu ya. Yang kita pelajari nanti sistemnya yang stabil, yang tidak stabil tidak kita pelajari. Oke, jadi itu ya klasifikasi dari sistem. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Ada 6 klasifikasi, berarti tadi sudah kita pelajari. Stabil versus tidak stabil, tidak berubah terhadap waktu, berubah terhadap waktu, linear non-linear, kausal non-kausal, dengan memori dan tanpa memori, sistem waktu kontinu, dan sistem waktu diskrit. Jadi ada 6 klasifikasi sinyal. Sistem yang kita pelajari hari ini. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang kita masuk ke operasi konvolusi. Nah, di sini nih, ini salah satu dari sistem yang sering kita gunakan, yaitu sistem yang mengandung operasi konvolusi. Seperti apa maksud operasi konvolusi? Operasi konvolusi itu simbolnya ini, bukan kali ya, yang kayak bintang gini loh. Nah, seperti ini simbol konvolusi. Sebuah sistem, jadi ini sistem, ada XT, sistem ini diberi respon HT namanya. Maka keluaran dari sistem atau YT akan sama dengan XT dikonvolusi dengan HT. XT itu masukan, nama lainnya dari masukan tadi adalah sinyal eksitasi, HT itu adalah respon. Ini masukan, atau nama lainnya adalah tadi eksitasi, HT itu adalah respon. Oke. Selanjutnya, persamaan integral atau YT, persamaannya adalah integral dari min hingga sampai dengan hingga X tau HT min tau D tau gitu ya. Nah, ini jadi kita perlu operasi integral di sini. Integral dari min hingga sampai hingga, tentu saja nanti realnya nggak sampai min hingga sampai hingga ya, tergantung sinyal kita adanya dari mana sampai mana gitu. Kalau sinyalnya cuma ada dari min 10 sampai 10, ya berarti batas integralnya hanya dari min 10 sampai 10. X tau, tadi masukannya XT, berarti harus kita ubah menjadi X tau. Respon impulsnya tadi namanya HT, maka harus kita ubah menjadi HT min tau D tau, gitu ya. Itu adalah proses konvolusi. Contohnya seperti apa? Nah, sebelum masuk kita contoh, ini adalah prosedur yang dilakukan dalam integral konvolusi. Kira-kira ada 5 langkah. Langkah yang pertama, kalian gambarkan dulu. Nah, ini mau tidak mau harus digambar. Karena nanti dari gambar ini kita bisa melihat ilustrasi pergeserannya seperti apa, kemudian irisan sinyalnya seperti apa. Jadi yang pertama adalah kalian harus menggambarkan sinyal X tau dan HT min tau sebagai fungsi variabel tau. Kemudian setelah itu langkah yang kedua adalah kalian geser-geser T-nya. Mulai dari angka yang besar dan negatif dulu. Kemudian tuliskan persamaan YT taunya. Kemudian perbesar nilai T yang menyebabkan sinyal HT min tau semakin bergeser ke kanan. Kemudian cari lagi persamaannya. Persamaan YT min taunya ini pasti akan berubah nanti dia. Nah, ulangi langkah 3 sampai 4-nya ini. Sampai kapan kita mengulanginya, diulang-ulangnya? Sampai tidak ada irisan lagi. Tidak ada irisan lagi. Oke.
Sekarang contohnya ini. Nah, perhatikan ya contohnya ya. Oke. Oke, nah, sebuah sistem diberikan masukan sinyal XT sama dengan UT-1 dikurang UT-3. Dan respon sistem adalah HT sama dengan UT dikurang UT-2. Tentukan persamaan sinyal keluaran YT sama dengan XT dikonvolusi dengan HT, beserta gambarnya. Jadi kita diminta persamaan YT-nya apa, sinyalnya, kemudian gambarnya seperti apa. Jadi kita diminta mencari ini, gitu ya. Oke, coba sekarang kita kerjakan. Oke. Tadi sinyalnya XT, sinyalnya soalnya tadi UT-1 dikurang UT-3. Kemudian respon sistemnya, HT-nya sama dengan UT dikurang UT-2. Nah, ini ada sinyal masukan XT, di sini ada respon sistemnya HT, kemudian ada keluaran YT sama dengan XT dikonvolusi dengan HT. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah berapa YT-nya dan gambarnya seperti apa. Jadi, ada dua ini yang ditanyakan. Oke. Mari kita coba. Tadi langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah yang pertama, gambarkan sinyal XT ya, X tau, dan HT min tau. Oke. Dua ini harus kita gambar. Sementara yang kita punya di sini adalah sinyal XT dan HT. Kita gambar dulu sinyal XT ya. XT di sini akan sama dengan, saya gambarin ya. UT-1. UT-1 itu berarti gini. Ini sinyal UT-1. Benar ya? Dimulai baru ada sinyalnya pada saat 1 di sini. Tingginya 1. Kemudian sinyal UT-3. UT-3 di mana sinyalnya? Saya gambar di tempat yang sama deh. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti seperti ini gambar sinyalnya. Nah, ini juga tingginya 1. Ini sinyal UT-3. Ya? Yang mana? Yang ini. Min UT-3. Yang mananya? Plus UT-1. Oh, nanti ini aja. Tinggal dikurang. Jadi operasi yang di minusnya ini jadi pengurang. Jadi kita gambarin sinyalnya sama-sama
boleh kalian gambarin ininya minus ke bawah, misalkan minus UT berarti sinyalnya minus 1, cuman berarti nanti operasinya jadi positif di sini. Nangkep ya maksud saya ya? Yang nanya siapa nih? Raffi ya? Oh, Hilmi. Ini nanya minusnya ini ngaruh nggak gitu ya? Oke. Kalau misalkan minusnya ini minusnya nanti digunakan di mana? Minusnya nanti kita gunakan di sini. Ini kan sinyalnya UT-1 dikurang UT-3. Nah, UT-1-nya ini, UT-3-nya ini. Nah, kalau dikurang hasilnya gimana? Hasil sinyalnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita kurang aja satu-satu, misalkan dari 0 sampai dengan 1. Sinyalnya yang di sini 0, yang di sini 0. Berarti 0 dikurang 0, 0. Pada saat 1 sampai 2, sinyal yang di sini tingginya 1 kan. Ini 1. Ini 0, berarti 1 dikurang 0, 1. Di sini 1. Terus 2 sampai 3 sekarang. Di sini nilainya 1. Di sini 0 lagi. Berarti 1 dikurang 0, 1. Nah, kemudian dari 3 sampai dengan seterusnya 1 dikurang 1. Jadi 0. Nah, sinyalnya gini. Ini adalah UT-1 dikurang UT-3. Jadi tanda minusnya tadi digunakan untuk operasi pengurangannya, pengurangan 2 buah sinyal ini. Gitu. Nah, kalau misalkan Hilmi mau gambarnya gini, UT-1-nya digambarinya ini 1, UT-1-nya gini. Ini sinyal UT-1. Terus yang satunya lagi berarti sinyalnya min UT-3. Berarti, nah di sini nilainya min 1. Boleh gitu. Cuman nanti ini min UT-3. Nah, cuman nanti sinyalnya 2 ini harus dijumlahkan karena negatifnya sudah masuk ke gambar di sini gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Mau yang gimana pun gitu. Nah, ini sinyalnya sudah ketemu, ini sinyal XT. Ini sinyal, semoga kalian nggak bingung ya, saya gambarnya ke sana kemari, ini sinyal XT. Nah, kalau XT-nya sudah ketemu, maka X tau-nya juga ketemu, tinggal T-nya kita ganti dengan tau, gitu kan ya. Berarti di sini kita punya sinyal X tau, saya gambarin X tau. Ini sinyal tau. Tadi sinyalnya adanya dari 1 sampai dengan 3, tingginya 1. 1, 2, salah. Tingginya 1. Nah, ini sinyal X tau. Oke ya, jelas. Sekarang yang selanjutnya adalah kita harus menggambar HT min tau. Berarti ini boleh saya hapus ya. Kita lanjutkan gambar yang ini di sebelah sini. Nah, HT sama dengan UT dikurang UT min 2. Berarti kan gambarnya UT. UT itu gambarnya seperti ini. Ini UT. Jadi mulai dari 0 langsung. UT min 2 berarti gambarnya seperti ini. Nah, ini UT min 2.
Kalau dua sinyal ini dikurangkan, ini operasinya di sini pengurangan, maka hasilnya adalah, gimana hasilnya kira-kira? Adanya dari mana sinyalnya? 0 Dari sampai 0, Bu. Oke, dari 0 sampai 2 ya. Jadi sinyalnya adanya gini aja. Nah, sampai 2, tingginya 1. Oke, good. Nah, seperti itu ya. Ini adalah HT. Kalau gitu, yang ditanya tadi adalah HT min tau, yang minta digambar. Nah, berarti caranya adalah, pertama kita gambarkan yang min taunya dulu. Berarti kalau gitu, salah. Betul deh. Ini tahu, ini tahu, ini H tahu. Berarti H tahu tadi gambarnya nah, H tahu seperti ini gambarnya. Dari 0 sampai 2, tingginya 1. Itu H tahu. Kalau H min tahu, berarti sinyal ini kita refleksikan. Hasil refleksinya berarti ke sebelah sini. Ke sebelah. Jadi kita cerminkan sinyal ini. Ini H tahu, ini H min tahu. Berarti sinyal ini sekarang berubah menjadi nah, ini sinyal H min tau. Sinyal hasil refleksinya. Kemudian, tadi H min tau, ini kan H. Di sini min tau. Nah, di depannya ada T. Maksudnya apa T ini? Maksudnya adalah sekarang kita kasih nama atau kita kasih batasnya, kalau di sini T. Nah, jadi garis yang mepet ke 0 ini adalah garis T. Kalau gitu, baris yang di belakangnya ini, yang di titik ini, itu adalah T-2. Gitu. Jelas sampai sini? Ini adalah sinyal HT min tau. Jadi sinyalnya kita refleksikan, terus batasnya yang tadi kita kasih nama dari sinyal ini 0, di sini 2, berubah menjadi di depannya ini T, karena dia berhimpit. Jadi T itu adalah garis originalnya, yang berhimpit dengan 0 itu T posisinya. Terus yang di belakangnya ini T-2, gitu. Beda nanti kalau misalkan sinyal hasil refleksi kalian, misalkan gini. Misalkan sinyal hasil refleksi kalian adalah dimulainya dari -1, misalkan di sini ya. Nah, misalkan gini, sampai dengan -5, misalkan gitu ya. Nah, ini berarti di sininya T-1, karena apa? Karena tadi posisi T itu adalah yang di titik 0, ini posisi T itu di sini. Nah, berhubung ini berhimpit langsung dengan posisi A, dengan sumbu 0, maka ini T kita nama. Nah, kalau di sini, setelah kita refleksikan, dia tidak berhimpit. Posisinya itu mulainya dari -1. Maka garis yang ini namanya T-1, yang di belakangnya namanya apa? Ininya T- berapa? T-5. Masa -5. Kan jaraknya dari -1 sampai -5. Nah, ini namanya T-1, yang ini namanya -5 ya? 4. N5 ya? Benar? 5 ya? Oke. Oke, gitu ya. Nah, ini intermezzo saja. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, langkah yang pertama sudah selesai, kita gambarkan. Jadi kita sudah punya gambar X tau, kita sudah punya gambar H
T min tau. Nah, langkah yang kedua tadi apa? Langkah yang kedua, salah. Langkah yang kedua tadi apa ya di slide-nya ya? Gambarkan sebagai fungsi variabel mulai dengan T besar dan negatif. Oke, jadi gini. Langkah yang kedua itu kita geser-geser HT min taunya. Kita supaya enaknya sih kita gambarkan lagi ya. Ini kita gambarin aja ke bawah langsung panjang gitu ya. X taunya tidak akan berubah-berubah. Nah, jadi kalau misalkan persamaannya adalah X tau konvolusi dengan H tau, nanti sinyal yang akan kita geser-geser itu adalah sinyal H-nya. X-nya diam. Nah, kalau di sini berarti yang diam adalah X taunya selalu diam di sini. H taunya yang bergeser-geser. Pergeseran pertama adalah tadi mulainya di 0. Nah, kita geser. Nah, kita geser si T-nya ini. Kita geser satuan demi satuan. Kita geser ke depan. Nah, yang awalnya posisinya mepet di sumbu tegak, kita geser dikit-dikit ke depan. Misalkan kita geser di sini. Nah, berarti kan berakhirnya kira-kira di sini. Nggak sampai di 2. Tadi di sini namanya T, di sini namanya T min 2. Nah, ini namanya pergeseran T, langkah yang kedua ya, kita geser T-nya sedikit demi sedikit, T kurang dari 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai sini. Sampai sini kira-kira jelas nggak? Jadi langkah yang pertama tadi sudah kita gambarkan sinyalnya, terus langkah yang kedua tinggal kita konvolusi. Konvolusinya itu dimulai dengan menggeser-geser sinyal responnya atau sinyal H taunya. Kita geser satuan demi satuan. Berarti kan kita geser pertama dari T-nya itu 0 sampai dengan kurang dari 1. Maka posisinya sekarang sinyalnya di sini. Nah, kalau gitu sekarang berapa YT-nya? YT tau. Berarti integral dari min tahingga sampai dengan tahingga X tau, tadi persamaannya gitu kan, dikali dengan H T min tau D tau. Nah, kalian perhatikan sinyal ini, ada yang beririsan nggak sinyalnya? Antara X tau sama H T min tau-nya. Beririsan nggak? Enggak, Bu. Nggak beririsan ya. Nah, karena dia tidak beririsan, maka di sini hasil konvolusinya masih sama dengan 0. Oke. Ini terus kita ulang-ulang proses pergeseran ini. Sampai nanti ketemu dia di ujung sana tidak beririsan lagi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Saya gambarinnya nyambung aja ya di sini. Oke. Tahu. Di sini 1, 2,
3. Sekarang kita geser T-nya kurang dari 2, lebih besar dari 1. Berarti sekarang posisinya T-nya di sini. Nah, sampai sini berarti sinyalnya. Nah, T-nya di sini, T-2-nya di sini. Nah, kalian perhatikan, ada apa namanya, irisannya antara XT, ada ya. Batas irisannya dari mana sampai mana? Berarti kan batas irisannya kalau saya gambarkan dari 1 sampai dengan T, benar nggak? Iya. Betul ya? Yang beririsan dengan ini loh, kalian perhatikannya ke sini. Jadi kalian geser, perhatikan irisannya. Ternyata irisannya dari 1 sampai dengan T. Kalau gitu, nanti di sini YT-nya, hasil konvolusinya sama dengan integral dari 1 sampai dengan T. Nah, nilai X tau-nya berapa? Sinyal X tau-nya, tingginya 1. Sinyal H tau-nya juga tingginya 1, D tau. Ini akan sama dengan integral 1 D tau itu tau dimasukkan dari batas 1 sampai dengan T. Berarti nanti persamaannya adalah T-1. Nah, itu untuk batas yang pergeseran yang kedua. Sekarang kita geser lagi. Dari 2 kurang dari T kurang dari 3. Kita perpanjang lagi gambarnya ke bawah. Ini 1, 2, 3. Berarti sekarang sinyal kita adanya di sini. Sampai sini saja. Ini T, ini T-2. Nah, perhatikan lagi sama sinyal atasnya. Ada ininya, ada irisannya? Ada Bu. Dari berapa sampai berapa? 1 sampai T juga Bu. Nah, betul. Dari 1 sampai T lagi. Oke. Kalau gitu, yang ini juga sama integralnya. YT min taunya juga dari 1 sampai dengan T, 1 dikali 1 D tau. Tadi nilainya T min 1. Oke. Sekarang kita geser lagi. Jadi gesernya ini sampai dengan nanti dia tidak ketemu irisan. Tahu. Sekarang berarti kita gesernya 3 kurang dari 4. Oke. Berarti gambarnya sekarang 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ya. 1, 2. Nah, ini T min 2. Di mana irisannya? Ayo, bisa dikecilin nggak? Nggak bisa. Nah, irisannya di mana? T-2 sampai 3 Bu. Tuh, T-2 sampai 3. Jadi, nanti batas integralnya di sini, YT taunya adalah T-2 sampai dengan 3, 1 dikali 1 D tau. Berarti ini akan sama dengan integralnya hasilnya tau, batasnya 3 sampai T-2 sampai 3. Berarti ini akan menjadi 3 dikurang dalam kurung T-2. Berarti hasilnya 5 min T. Nah, masih lanjut ya? Oke, kita geser lagi. Pokoknya gesernya lanjut sampai dia tidak beririsan. Nanti sampai integralnya ketemunya 0 lagi. Berarti sekarang batasnya yang
5 kurang dari T kurang dari, salah, 4, 5, gitu ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka sinyal kita sekarang adanya dari sini. Nah, kira-kira irisannya yang mana? T-2 sampai 3, Bu. Betul, T-2 sampai 3 lagi ya. Nah, kalau gitu saya gambarin. Nah, YT-nya batasnya T-2 sampai 3, 1 dikali 1 D tau. Berarti sama kayak tadi, 5 min T. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, habis ini 0 nih. Lanjut, kita panjangin deh. Tahu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak ya di sini? Berarti sekarang posisi sinyalnya adalah dari kurang dari 6. Berarti di sini ya. 1. Nah, gini. Ini T-2, ini T. Ada irisannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sehingga YT taunya di sini 0 lagi. Nah, berarti selesai konklusinya. Sampai di sini. Tinggal kita rekap. Tadi persamaan kita dapatnya apa aja. Oke. Nah, dari rekapan ini diperoleh persamaan sinyalnya adalah yang pertama 0. Berarti ketika dia kurang dari 1, nilainya masih 0. Kita rekap di sebelahnya aja ya. Nanti saya kirimin kalian ininya. Apa namanya? Ini sebenarnya sudah ada juga sih di slide, udah dijelaskan. Berarti YT taunya yang pertama nilainya 0 untuk T kurang dari 1. Selanjutnya T-1, T-1 untuk T 1 sampai dengan 2, 2 sampai dengan 3. Berarti di sini T-1 untuk 1 kurang dari T kurang dari 3. Jadi kita gabung ya. Nah, selanjutnya yang 5 min T sama. 5 min T, 5 min T, dari 3 sampai dengan 5. Berarti di sini 5 min T dari 3 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya 0 lagi untuk T lebih besar sama dengan 5. Nah, sudah. Ini persamaan YT-nya. Terus kalau kita gambarkan gimana? Berarti kalau kita gambarkan sinyalnya adalah ini 0 di sini. Nah, terus di sini 1 misalkan, 2, 3, 4, 5, saya perpanjang ya, 6, 7. Nah, ini sinyal YT tau. Ini tau. Nah, gambar sinyalnya kurang dari 1, 0. Berarti di sini 0. Ini 0. Terus 0 lagi pada saat lebih dari 5. Nah, pada saat lebih dari 5 itu 0 lagi. Terus di sini perpindahan persamaannya tuh di 3 ya. Berarti nanti di 3 ini ada perpindahan. Nah, pada saat
1 sampai dengan 3, nilainya T-1. Bagaimana gambar T-1? Pada saat 1, kita satu-satu aja ya hitungnya ya. Pada saat 1, masukin ke persamaan ini, berarti 1 dikurang 1, 0. Pada saat 2, 2 dikurang 1, berarti sama dengan 1. Pada saat 3, berarti pada saat 3 masuknya di mana? Masuknya di persamaan yang bawahnya. 5 dikurang 3, berarti 2. Di sini. Pada saat 4, nilainya 1. Pada saat 5, nilainya 0. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Kurang nih. Nah, gitu kira-kira. Ini sinyal hasil keluarannya. Jadi, sinyal kalian tadi, sistem kalian, di sini ada HT, di sini ada XT, tadi XT ini gambarnya adalah seperti ini ya, tingginya 1, kemudian dikasih dengan respon sinyal HT-nya tadi seperti ini, dari 1 sampai 2, maka YT-nya keluarannya ini, sinyal segitiga. Nah, begitu kira-kira. Ini sinyal masukan XT, ini respon sistemnya HT, ini keluarannya. Oke. Jelas kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dari proses konvolusi? Bu Ya, dari XT ke X tau itu cuma diganti simbolnya aja ya, Bu? betul, cuman diganti simbolnya Oh, saja. oke. Dari HT ke H-tau juga gitu, cuman diganti simbolnya saja. Ada yang mau ditanyakan dari proses konvolusi? Ya, berarti kalau 2 UT-1, berarti sinyalnya dimulai dari 1 positif, tingginya 2. Begitu. Ini contoh di slide itu ada contoh lagi, ada banyak contohnya ya, contoh konvolusi. Ini yang tadi kita pelajari. Ini lumayan lengkap di sini. Slide-nya ada di LMS. Nah, ini gambarnya. Ini contoh yang kedua. Sebenarnya contoh yang kedua ini cuma dibalik. Sinyal XT sama HT-nya saya balik. Tadi kan XT-nya yang ini, yang sebelumnya. HT-nya yang ini. Nah, sekarang saya balik. Itu untuk membuktikan bahwa di konvolusi itu kita switch, berarti XT dikonvolusi dengan HT harusnya hasilnya sama dengan HT dikonvolusi dengan XT gitu ya. Nah, oke. Ini hasilnya sama. Nah, cuman tadi yang saya bilang yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian karena ini tidak berhimpit, nanti kan sinyal HT-nya seperti ini. Ketika HT ini kalian berubah jadi H-tau, terus kalian cerminkan, kan dia tidak berhimpit ke 0 ya, mulainya tapi dari sini. Nah, berarti nanti di sininya T-1 sama dengan T-3, bukan yang kayak sebelumnya tadi, T sampai T-2 gitu. Cuman bedanya cuma di situ aja, nanti prosesnya sama. Nah, ini kan prosesnya sama. Terus, ini juga yang perlu diperhatikan. Ini, untuk maksud pergeseran di sini, dia bergeser T-nya sejauh 1 satuan, makanya dia maju 1 langkah ke depan, kurang dari 1 langkah ke depan. Jadi yang awalnya mepet di 0, dia maju sedikit ke sini. Nah, kalau yang soal ini juga sama kan, dia maju 1 langkah juga gitu ya. Tapi cuman sampai sini prosesnya. Kenapa? Jadi
T antara 0 sampai dengan 1 tuh bukan berarti nanti posisi T-1-nya di sini gitu. Bukan seperti itu ya maksudnya ya. Tapi memang pergeserannya itu lebih besar dari 0 kurang dari 1 gitu maksudnya. Semoga kalian paham ya maksud saya ya. Jadi kan ini nih, sinyal aslinya seperti ini. Ini T-1, T-3. Nah, ketika digeser sejauh ini, maka digeser ke depan sini sedikit. Jadi bukan berarti pergeseran antara T dari 0 sampai 1 itu nanti posisinya jadi di sini. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi maju kurang dari 1 satuan waktu, gitu maksudnya. Oke. Pokoknya kalian geser satu-satu gitu, selangkah demi selangkah. Kalau sudah expert, kira-kira kalian kebayang, oh kayaknya ini digeser sampai dengan 3 langkah masih sama, ya boleh kalau mau sekalian gitu ya. Tapi saran dari saya untuk awal-awal, amannya adalah satu-satu aja kalian gesernya. Nah, ini hasilnya nanti sama. Nah, sama kan? Harus sama. Kalau beda, berarti ada salah di proses konvolusinya. Karena kan sinyal yang dikonvolusi tadi tetap sama. Oke. Ini contoh lainnya. Sinyalnya XT-nya adalah UT plus 1 sampai dikurang UT-1. Makanya di sini sinyalnya adanya dari min 1 sampai dengan 1. Oke. Terus sinyal HT-nya adalah UT-2 ditambah UT-4 dikurang 2 UT-5. Nah, itu gimana prosesnya? Kita gambarin sinyalnya satu-satu. UT-2. Saya gambarin di sini ya. UT-2 gambarnya seperti ini. UT-4. UT-4 gambarnya seperti itu ya. Nah, terus 2 UT-5. Panjang nih gambarnya. Di sini, tapi tingginya 2. Nah, sinyalnya yang ini dijumlah, terus dikurang sama yang bawahnya. Nanti ketemu hasilnya seperti ini. Dari 0 sampai 2. Kita satu-satu, dikit-dikit ya. Dari 0 sampai 2. Nah, kebetulan 0, 0 semua. 0, 0, 0. Berarti 0 ditambah 0 dikurang 0. Makanya di sini hasilnya 0. Dari 2 sampai 4. Di sini 1, di sini 0, di sini 0. Berarti 1 ditambah 0 dikurang 0. Makanya di sini tingginya 1 dari 2 sampai 4. Terus 4 sampai 5. Di sini 1. Di sininya 1. 1 tambah 1, 2 dikurang 0. Makanya di sini naik sinyalnya 2. Nah, terus selanjutnya 5 sampai dengan tahingga. Di sininya 1 ditambah 1 dikurang 2, 0. Nah, makanya sinyalnya gini ya, jadi kayak tangga. Jadi jangan bingung nanti kalau disuruh gambarin sinyalnya. Kebayang nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti ini gambarnya seperti ini, sama, di sini namanya T-2, di sini T-4, di sini T-5. Kenapa ada 3 ini pertanyaannya? Kenapa ada 3 batas? Kalau tadi kan cuma yang di ujung depan sama ujung belakang. Kenapa ada yang di tengah-tengahnya? Karena di sini ada perbedaan tinggi sinyal, amplitudenya berbeda. Yang awal di sini 1, di sini 2 tingginya. Jadi harus kita kasih batas yang beda gitu ya. Nanti biar mengintegralkannya gampang. Oke, terus digeser-geser sinyalnya. Kalau di sini masih 0 karena belum ada irisan. Kalau di sini udah ada irisan. Dari min 1 sampai T-2. Di sini juga sama dari min 1 sampai T-2. Nah, di sini irisannya
ada dua bagian dari -1 sampai T-4 dan dari T-4 sampai dengan 1. Nah, makanya tadi harus ada 3 batas karena tingginya beda. Yang satunya 1 dikali 2, yang satunya 1 dikali 1 nih. Gitu. Ini juga sama. Ini sama. Nah, ini sudah selesai konklusinya karena tidak ada irisan lagi. Nah, ini persamaannya kalau digambarkan. Oke. Ini contoh soal yang keempat. Mungkin ini contoh soal yang terakhir ya. XT-nya unit step dari UT dikurang UT-2, gambarnya seperti ini, dikali dengan HT-nya sinyal eksponensial. Sinyal eksponensial itu seperti ini. Tingginya paling tinggi pasti 1. Nah, tentukan persamaan sinyal keluarannya. Tinggal kalian integralkan. Kalian cerminkan. Nih hasil pencerminan, terus kalian ini kepotong ya. Ini kepotong nih sinyalnya. Perkaliannya. Ini berarti harusnya integral dari 0 sampai dengan T 1, ini sinyal ini 1, sinyal yang di belakangnya itu E pangkat -2 T min tau. Gitu. Nah, ini sama kayak gini nih nanti. Nah, ini sudah agak sulit di belakang sini konvolusinya. Kenapa? Karena sinyalnya bukan unit step lagi, tapi sinyal eksponensial. Yang kayak gini nih sinyal eksponensial ya. Udah deh, ini integral eksponensial. Nanti kalian buka lagi catatan kalkulusnya. Oke, ketemu hasilnya seperti ini. Ini berlanjut lagi seperti ini. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Ini gambarnya. Biasanya yang eksponensial nih keluar biasanya ya di UTS. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada latihan. Nanti silahkan buat bahan latihan di rumah. Oke, ini juga latihan. Ada 2 soal kalau nggak salah. 3 soal malahan. 4. Ada 4 soal latihan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari konvolusi? Jadi tadi ya, langkah-langkahnya kalau mau kita ulang lagi, kita resume. Yang pertama adalah kalian harus bisa menggambarkan sinyal masukan dan sinyal keluarannya. Kemudian setelah sinyal masukan dan sinyal masukan dan responnya, sinyal keluarannya mah belum dapat ya. Nah, sinyal masukan dan responnya. Kemudian setelah bisa kita gambarkan, kita lakukan pergeseran, kita lakukan pencerminan terhadap HT-nya. Kemudian setelah kita cerminkan, kita geser-geser. Nah, di setiap pergeseran itu kita integralkan sampai selesai. Kapan selesai pergeserannya? Sampai tidak ada lagi tidak ada lagi irisan. Baru selesai proses konvolusinya. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari konvolusi? Kalau nggak ada, kita masih punya waktu setengah jam, kita lanjut ke yang keempat nih, diagram blok sistem. Tidak ada? Dilanjut mungkin. Oke, lanjut. Yang keempat namanya sistemnya blok diagram sistem waktu kontinu. Blok diagram sistem waktu kontinu itu terdiri dari 4 komponen di sini ya. Komponen yang pertama namanya adder atau penjumlah. Simbolnya seperti ini. Ini simbol untuk adder. Kemudian yang selanjutnya adalah multiplier atau pengali.
Nah, ini simbolnya seperti ini, XT. Simbolnya adalah ada segitiga seperti ini. Ini namanya pengali, terus kita kasih konstantanya di depan, di dalamnya. Berarti sinyal masukannya XT, kita multiplier dengan A, maka keluarannya nanti adalah AXT. Kemudian diferensiator, kita masukkan XT, masuk ke sistem diferensiator, maka keluarannya nanti adalah D per DT XT. Kalau diferensiatornya ada 2, berarti nanti diturunin 2 kali. Yang terakhir ada yang namanya integrator. Jadi integrator itu masukannya di depannya adalah sinyal D per DT YT. Kalau ingin kita kembalikan ke bentuk sinyal YT-nya, kita harus integralkan. Atau kita masukkan integrator, dapatlah sinyal aslinya. Kalau masukannya atau sinyal awalnya adalah hasil turunan 2 kali, kalau ingin kita kembalikan ke bentuk semula, maka harus kita integralkan 2 kali. Masuklah atau dapatlah nilai sinyal aslinya. Menggambarkan blok diagram sistem waktu kontinu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan diferensiator atau dengan menggunakan integrator. Jadi kalau kalian ingin menggambarkan blok diagram sistem waktu kontinu, pilihannya kalau tidak semuanya diferensiator, ya semuanya integrator. Bebas mau dipilih yang mana, apakah semuanya mau kalian aplikasikan dengan diferensiator semua atau dengan integrator semua gitu. Tapi nggak ada yang mix ya, pilihan gitu. Ini contohnya, gambarkan realisasi sistem untuk persamaan diferensial berikut. Jadi kalian punya persamaan seperti ini, kalian diminta menggambarkan blok sistemnya atau realisasi sistemnya. Atau kalau kalian pengen YT itu sama dengan XT dikurang min 5 YT, kalian harus bangun sistem yang seperti apa sih gitu. Realisasinya nanti seperti apa rangkaiannya gitu. Maksudnya seperti itu ya soal ini gitu. Nah, pilihannya berarti ada 2. Kalau menggunakan diferensiator seperti apa, kalau menggunakan integrator seperti apa. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, kalau kita ingin menggunakan diferensiator, kita harus buat persamaan kita menjadi YT sama dengan. Menjadi YT sama dengan apa, gitu ya. Nah, soalnya tadi kan ini. D per DT YT sama dengan XT min 5 YT. Kalau kita pindah ruaskan 5 YT-nya jadi ke depan, ini menjadi XT dikurang D per DT YT. Berarti kalau YT-nya saja berarti masing-masing dibagi 5. Berarti 1/5 XT dikurang 1/5 D min DT YT. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu YT sama dengan ini persamaan akhirnya, YT sama dengan, tinggal kita gambarkan. YT-nya ada di ujung sini, YT. YT itu adalah 1/5 dikali dengan XT. Masukkan itu selalu gambarnya di sebelah. Nah, kalian harus konsisten. Masukkan itu adanya di sebelah, ini kiri ya. Sinyal XT itu masukkan, YT itu selalu ada di sebelah kanan karena dia keluaran. XT, tadi YT sama dengan 1/5 dikali XT. Berarti kalian ada sinyal masukan, kalian harus kasih multiplier atau pengali. Pengalinya berapa? 1/5. Nah, di sini XT dikali 1/5. Selanjutnya, kalau sudah XT dikali 1/5, selanjutnya adalah 1 dikurang 1/5 D per DT YT. Berarti setelah itu, setelah ada ini sinyal yang pertama, ini adalah sinyal 1/5 XT-nya. Dijambah dengan, ini adalah min 1/5 D per DT YT. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Ini kan YT nih, setelah sebelah sini YT. YT dikali dengan DT, dikali lagi dengan min 1/5. Terus dijumlahkan, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira?
Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, coba kalian gambarkan ini. YT sama dengan, misalkan, 2XT ditambah 3D per DT YT dikurang 4D DT. Ini dulu deh. Nah, coba kalian gambarkan. Gimana gambarnya? Yang sudah nanti boleh kirim ke grup WhatsApp. Biar kita bahas. Udah deh yang kirim? Coba. Bu boleh nanya Bu, Ya, gimana? itu tuh dijumlahin dulu ya Bu di itu. Yang mana? 2J2XT. Jadi masukannya nanti dikasih multiplier 2, terus masuk header, terus nanti dari YT-nya masuk ke diferensiator dikali 3. Nah, gitu. Ini contohnya ini. Ini adalah gambar untuk, salah. Ini contohnya. Ini untuk menjawab sinyal yang ini. Berarti gimana nih? Gambarnya kurang lebih. Coba, ada yang udah kebayang? Nah, ini sudah ada nih yang ngirim. Surya. Oke, sudah betul nih. XT dikali dengan multiplier 2, oke. Kemudian dijumlahkan dengan header, D per DT dikali dengan 3, YT. Sip, betul sekali. Benar ya? Nah, sekarang gimana kalau misalkan 100 nih buat Surya. Kalau misalkan saya tambahin, min, sinyalnya saya tambahin lagi, min 4D per DT, Y, DT per DT-nya berarti ini integral diferensiator 2 kali, YT. Nah, gimana gambarnya? Saya tambahin gitu. Tinggal yang barusan dikirim Surya, ditambahin ke bawah sekali lagi. Jadi ada satu diferensiator lagi, terus dikali dengan multipliernya min 4. Tinggal kayak gitu. Nih, coba kita kerjakan ya. Nah, tadi soal yang pertama yang dikerjakan Surya adalah YT sama dengan 2XT ditambah 3D per DT YT. Nah, ini berarti gambarnya adalah 2XT. Berarti ini ada XT di sebelah sini, di ujung sini pasti ada YT. XT-nya masuk dikali dengan multiplier 2. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang selanjutnya, ini selesai ya, bagian pertama. Bagian yang kedua, kita harus gambar ini. Berarti dari YT, kita masukin ke diferensiator, D per DT, terus dikali dengan 3, kita masukin dengan multiplier. Di sini 3. Nah,
Berarti 2 ini dijumlahkan, makanya di sini ada adder. Nah, selesai, gitu ya. Soalnya nambah. Tadi barusan saya tambahin lagi soalnya jadi apa tadi ya? Lupa tadi saya soalnya. Ditambahin min 4, oke. Dikurang 4 D kuadrat DT kuadrat. Jadi kalau ada yang kayak gini tuh berarti turunannya 2 kali ya. Berarti gimana gambarnya? Ya berarti tinggal kalian perpanjang lagi ke bawah. Kalian masukin lagi 1 kali diferensiator. Nah, terus kalian kasih multiplier. Ngalinya di sini berarti berapa? Pengalinya min 4. Kalian masukin lagi ke adder. Nah, begitu. Kira-kira. Jelas? Jelas, Bu. Oke, sip. Kalau jelas. Sekarang kita balik lagi ke contoh. Itu kalau realisasinya dengan diferensiator. Tapi kalian sebagai engineer bebas memilih mau pakai diferensiator atau mau pakai integrator. Nah, kalau mau pakai integrator, seperti apa? Tadi kan kalau mau pakai diferensiator, kalian harus buat persamaan kalian menjadi YT sama dengan. Kalau kalian mau menggunakan integrator, kalian harus membuat sinyal kalian menjadi D per DT YT sama dengan apa? Gitu. Jadi yang ininya yang kalian seberangkan ke depan. Atau ya gitu ya, berarti sama dengan XT dikurang min 5 YT. Oke. Ini XT. Oke. Terus di sini ada masuk ke sini XT. Terus di sini ada YT. YT ini berasal dari D per DT YT, kalian masukin integrator, terus kan kalau D per DT YT diintegratorkan 1 kali, dapatnya jadi YT ya. Nah, kemudian YT ini kalian kali dengan multiplier, min 5, konstantanya di depan sini, di dalam sini, terus kalian jumlahkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang bedanya adalah komponennya di sini integrator, terus di depannya kalian harus kasih keterangan D per DT YT. Gitu kira-kira. Kalau misalkan saya minta, nah ini soalnya seperti ini. Coba gambarkan dengan menggunakan diferensiator dan integrator. Kalau diferensiator berarti kalian harus membuat jadi YT sama dengan. Gampang tadi ya. Hasilnya jadi seperti ini. Oke. Ini yang turunan 1 kali, tidak ada konstantanya atau pengalinya cuma 1, makanya nggak ada multiplier di sini. Tidak ada multiplier. Nah kan? Nah di sini baru ada multiplier setengah, itu untuk yang turunan 2 kali. Oke. Nah kalau dengan diferensiator gampang, sudah kebayang karena tadi saya kasih contoh barusan. Bagaimana kalau dengan menggunakan integrator? Kalau menggunakan integrator, kita harus buat persamaan kita menjadi ini. Oh iya, tadi menjadi seperti apanya itu yang pangkatnya tertinggi ya. Kebetulan di soal ini kan cuma ada 1 nih, 1 D per DT YT. Ya jadi D per DT YT sama dengan apa gitu kan. Nah, kalau di soal barusan, soal yang contoh soal tertingginya kan turunan 2 kali. Maka kalau dengan integrator harus nah ini D kuadrat DT kuadrat YT sama dengan apa? Harus seperti itu. Nah, sama dengannya ini. Maka kita
masukin, berarti di sini ada 2 integrator. Jadi kalau pangkatnya pangkat 2 di sini, berarti gambar kita ada 2 integrator. D kuadrat dt kuadrat YT diintegralkan pertama, keluarannya ini. Diintegralkan lagi, baru jadi YT. XT-nya di sebelah sini. XT-nya pengalinya 4. Ada konstanta 4, makanya di sini ada multiplier 4. Nah, setelah itu, kita satu-satu kita bahas. Yang ini, min 2D dt YT. Nah, di mana letak sinyal D per dt YT? Di mana letak sinyalnya? Letak sinyalnya apakah di titik A, apakah di titik B, apakah di titik C luaran sini? Nah, di mana letak sinyalnya? Yang ini, yang D per dt YT. Ayo, di titik A, di titik mana? B. B, betul ya. Nih, di titik B nih. Nah, makanya di sini, dari sini keluar dikasih multiplier min 2, sesuai dengan di depannya ini ada min 2. Kalian masukkan ke header. Nah, sinyal yang ini sudah. Terus yang terakhir yang ini, sinyal YT. YT adanya dari titik C, makanya di sini C, ke sini dikasih multiplier 2. Nah, sip, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kasih contoh soal nih ya. Gambarkan realisasi sistem diferensial berikut. Misalkan 3xt sama dengan Nah, coba kalian gambarkan. Yang cewek-cewek gambar dengan menggunakan diferensiator, yang mas-masnya gambar dengan menggunakan integrator. Nanti kalau udah dikirim ya ke grup.
Recording stopped. Recordingnya saya stop ya. Udah selesai kayaknya kita. Oke. Udah ada yang dapat jawabannya? Oke, kalau misalkan belum ada dapat jawabannya nggak apa-apa, nanti jadi bahan latihan di rumah ya. Nanti apa namanya? Saya kirimkan slide-nya sudah ada di ini, slide-nya sudah ada di LMS, nanti silakan dipelajari. Kemudian ada yang mau ditanyakan nggak dari materi hari ini? Dari awal sampai akhir, tadi kita sudah mempelajari klasifikasi sistem, sudah mempelajari konvolusi, kemudian barusan kita mempelajari apa namanya, realisasi sistem. Realisasi sistemnya pakai diferensiator dan integrator. Jadi bebas kalian memilih yang mana. Kalau misalkan nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kalian sebagai engineer minta direalisasikannya mau pakai komponen integrator atau pakai komponen diferensiator gitu ya. Bebas mau yang mana. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, iya, Raffi? Bu, itu Jeremnya udah ngirim Bu di grup. Oh, udah ngirim. Oke. Coba ya kita klik, kita lihat. Oke, Jeremia. Ini dengan menggunakan integrator. Oke, D/3 ini sama dengan min 3. Oke, benar. Oke, min 6YT. Oke, plus 4, min 3. Oke, benar. XT dikali dengan 3, benar. Oke, diferensiatornya 3 kali, benar. Jadi YT. Oke, ininya min 6, benar. Ininya 4, benar. Ininya min 3. Oke, benar. Jeremia, sip. Yang dengan integrator udah benar. Tinggal yang cewek-cewek nih, yang menggunakan diferensiator. Siapa nih yang cewek-cewek? Dara, Aulia, Nancy. Siapa lagi? Nada Salsabila. Oke. Yang Jeremia udah benar ya. Oke, tinggal yang cewek-cewek, nanti masih saya tunggu ya, nggak apa-apa dikirim aja ke grup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, sebagai bukti kehadiran dan sebagai latihan juga, di LMS itu sudah ada latihan. Nah, kan kalian masih punya kegiatan asinkronus nih sampai 12.30, masih ada sejam. Nah, silahkan dikerjakan latihannya itu. Yang konvolusi ada ya di materi bab kedua. Nah, tugas bab 2, sistem waktu kontinu, kehadiran minggu ketiga. Sebuah sistem mendapatkan masukan sinyal XT dengan respon HT-nya ini, kemudian jika YT sama dengan XT konvolusi HT, maka tentukan ini. Gambarkan sinyal XT, gambarkan sinyal HT, tuliskan persamaan YT, gambarkan sinyal YT.
Itu untuk PR hari ini. Silahkan dikerjakan, gunakan kesempatan tugas ini untuk berlatih gitu ya, sehingga nanti ketahuan kalian masih bingungnya di mana gitu. Kalau misalkan soalnya nggak dikerjakan sendiri, nggak dikerjakan mandiri, nanti kalian nggak bisa mengidentifikasi kalian punya apa namanya, punya kendalanya di mana gitu. Jadi harus dijadikan bahan latihan gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Soal tugas yang minggu kemarin sudah saya koreksi ya. Ada catatan-catatan dari saya, silahkan jadi bahan belajar lagi gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, maka pertemuan hari ini saya sudahkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya, selamat belajar lagi. Oh iya, harusnya kan kita tadi seperti yang saya bilang, minggu ini tuh kita kalau ngelihat